Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan tema kita pagi hari ini adalah lambe turah. Singkatan dari lelaki menganggur, betah tidur di rumah. Aduh, jangan betah tidur di rumah terus. Bangun, kita cari kerja, nafkahin anak istri. Caranya gimana yang baiknya? Kita belajar pagi hari ini. Nih ada tayangan lagi nih, sarjana tapi pengangguran. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Bukan dunia yang keras, tapi kita yang terlalu lemah. Baik, kalau gitu kita nggak boleh jadi ager-ager ya jamaah yang ada di rumah. Nih, tapi aku kepo sih ya. Di zaman Rasulullah ada juga nggak sih sahabat yang juga menganggur, nggak kerja gitu. Dan kalau memang ada, aku juga pengen tahu bagaimana sikap Nabi kepada orang itu. Dan benarkah nih bahkan laki-laki yang menjadi pengangguran itu akan melewati hisab yang sangat berat. Kita tanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam mohon penjelasannya dong, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Maulana dan seluruh guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pernahkah kita mendengar ayat ini? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Atau ayat yang dibacakan di awal tadi. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Biasanya diterjemahkannya begini nih, Allah tidak membebankan seseorang kecuali di luar batas kemampuannya. Nah ternyata ayat ini juga mengandung makna yang luar biasa. Bahwasanya kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Nanti akan ditanyakan, Allah telah memberimu dua kaki yang sama dengan kaki yang saya berikan kepada Albert Einstein misalnya. Tangan yang saya berikan kepada Nikola Tesla itu sama dengan tangan yang saya berikan kepadamu. Otak yang saya berikan kepada Pak Hairul Tanjung itu sama dengan otak yang saya berikan kepadamu. Kenapa engkau tidak mempergunakannya seperti Pak Hairul Tanjung menggunakannya? Kenapa engkau tidak menggunakan tanganmu seperti Albert Einstein menggunakannya? Kenapa tidak engkau gunakan tanganmu seperti Nikola Tesla menggunakannya? Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka jikalau ditanya apakah seorang pengangguran juga akan mendapatkan hisab yang berat? Maka sangat berat. Karena segala yang diberikan Allah kepada kita kemampuan maka itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita diberikan kemampuan 100%. Lalu kita merasa bahwasanya saya kan udah usaha maksimal. Memang beginilah adanya. Memang beginilah kemampuan saya. Sampai di hari kiamat Allah katakan kemampuan yang kau gunakan sebenarnya itu baru 10%. Kemampuan yang kau gunakan itu baru 20%. Kemana 80%-nya? Waktu yang aku berikan 24 jam, baru engkau pakai sejam 2 jam. Baru engkau pakai sampai 5 jam, 6 jam. Kemana waktu sisanya? Maka itu semua akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Kemana kaki kita melangkah, di mana mata kita melihat, segala macam yang kita habiskan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Jikalau ditanyakan adakah sahabat yang berlaku demikian? Yang sahabat yang bekerja itu pernah kita dengar kisahnya bahwa Rasulullah pernah mencium tangan seorang pemecah batu, seorang kakek. Rasulullah itu mencium tangan cuma 2 orang. Dalam riwayat disebutkan anak beliau Fatimah, kemudian seorang kakek yang tangannya kasar dikarenakan mencari nafkah untuk keluarganya. Padahal usianya sudah senja. Sedangkan banyak anak-anak muda yang masih kuat, masih segar tapi kerjaannya main game di rumah. Kami tidak melarang untuk main game. Kami juga bermain tapi ternyata Masya Allah kita takutnya dihisap sama Allah. Kenapa kok lebih banyak porsi untuk hiburannya dibandingkan porsi untuk mencari sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adakah sahabat yang menjadi pengangguran? Pernah suatu ketika ada sahabat yang duduk termenung di dalam masjid. Lalu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu? Ada apa? Kenapa engkau tidak keluar untuk mencari nafkah? Maka orang ini mengatakan, saya terlilit hutang ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu doa. Ini amalan supaya terbebas daripada hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ternyata redaksi doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW bukan hanya terbebas dari hutang, tapi terbebas dari sifat malas. Kenapa? Karena biasanya mereka yang berhutang terlarut-larut dalam hutangnya karena malas bergerak gitu, malas bekerja gitu. Tapi tidak semuanya, ada juga memang orang yang dalam keadaan terdesak. Oke, terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita pada pagi hari ini. Dan akhirnya kita semangat nih yuk berjuang demi anak dan istri kita yang ada di rumah ya. Nih aku punya tayangan lagi nih, seorang istri terpaksa berjualan kupon togel karena suaminya yang menganggur.
Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Oke, baik ternyata tayangannya tidak jadi ada, tapi anak aku tuh suka juga togel Ustadz. Toge goleng. Aduh, iya. Iya, iya, iya. Iya, anak aku suka banget sama togel, toge goleng. Nih, Ustadz Maulana kalau gitu aku mau nanya yang tadi tuh ya Ustadz Maulana marah-marahin aku. Iya. Makanya nih kalau misalnya si suami keasikan nganggur ya di rumah aja tuh si Iya. istri tiba-tiba boleh nggak tuh kerja tanpa izin suami tuh karena kebutuhannya udah semakin mendesak. Iya, saya langsung aja ya. Iya. Iya, langsung praktek lagi Langsung nih. ada, aku bantu, karena aku bantu. Ini cuma 4 menit jadi kita harus bergerak Oke, cepat. siap. Nah, buat semua yang di rumah, ketahuilah istri itu tidak punya kewajiban untuk menafkahi, Oke. tapi kalaupun istri mau bekerja, boleh untuk apa? Untuk membantu, tapi bukan Ini ada kewajiban. tabung gas? Bukan tabung gas, Bukan. ini adalah helm. Oh helm, lucu banget helmnya. Itu helm buat Dan siapa? mohon izin kalau saya harus sampaikan ini, ingat wanita itu tulang rusuk bukan tulang punggung. Ya, Oh, sekali lagi wanita itu tulang rusuk, tulang rusuk. tapi bukan tulang punggung. Baik. Makanya wanita itu adalah partner. Partner. Bukan sebagai tonggak untuk menopang rumah tangga, bukan. Ya. Nah, kenapa ada helm? Nah, Gimana, gimana bisa nih? nggak wanita itu bekerja? Jawabannya bisa. Bisa dites dulu? Bisa Oh. dong, dengan senang hati Ini sudah dong. disemprot kok sama Dika tadi. Aman, aman. Dipakai aja. Iya. Wah, Oh, cocok ya? cocok, cocok. Cocok ya? Kemana Bapak? Ini ada kunci motor lagi. Oke. Ya ini kunci motor ya. Oh. Jangan sampai hilang ya, itu kunci motor Iya. saya di rumah. Oh ini aku mau ngojek nih berarti ya. Ada yang mau bisa aku masak? Gini. Nah, buat kita semuanya, bagaimana kalau dalam hal ini laki-laki kan maaf ya, Ya. kadang-kala perempuan lebih lancar, lebih bisa mendapatkan pekerjaan dibanding laki-laki. Ya. Nah, cuma ada syaratnya kalau memang wanita itu mau bekerja. Oke. Yang penting yang pertama, pekerjaan yang dilakukannya tidak melanggar syariat. Tadi maaf ya, sebut kata apa tadi? Togel. Nah, itu maaf ada unsur judi kan? Iya. Berarti tidak bisa. Nggak boleh. Tidak bisa melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki harus pakai helm, Nih, supaya apa? pakai motor. Pakai motor. Kalau istri bekerja, dia yang nganter. Oh, nganterin ya? Jadi terlibat atas pekerjaan istri. Kalaupun mungkin dia tertunda untuk mendapatkan pekerjaan karena menunggu, Ya. maka istri, suamilah yang bertanggung jawab untuk mengantar Mengantar. jemput istri. Lalu apa? Tetap ada unsur penjagaan di situ. Karena 3 kewajiban laki-laki, yang pertama menafkahi, yang kedua adalah mendidik istri, bagaimana caranya dia supaya bagus. Tetap ingatkan istri, aturkan ingat bekerja, udah disiapin semua, ingatin. Nah, supaya bagus kerjaannya. Kalaupun dia masih menunggu kerjaan berikutnya. Buat Oke. dirinya maksudnya suami. Tapi bukan berarti udahlah karena istri sudah bekerja. Bukan, tetap suami bertanggung jawab atas izinnya, atas ridhonya. Lalu ingat mentaati adab-adabnya. Bagaimana wanita tidak boleh bekerja yang membahayakan Membahayakan, buatnya. oke. Itulah tugasnya suami untuk melindungi. Tugas ketiga itu. Ketiga. Jadi menafkahi, Menafkahi, mendidik, mendidik, dan melindungi. dan melindungi. Jadi tugas suami adalah melindungi, antar, jemput dan sebagainya. Kalaupun masih nunggu kerjaan itu maksudnya. Oke. Bukan berarti sudah tidak ada lagi. Dan tidak, wanita yang bekerja tidak boleh mengabaikan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Berarti suami itu tetap harus ikut andil dan juga malah Harus santai-santai di rumah. Izinnya semua. anternya, Baik. keamanannya, Oke. mengingatkannya. Jadi tetap, jadi walau istri yang bekerja tapi suami lebih besar kerjaannya lagi. Baik, Masya Allah. Tapi ini pertanyaannya satu Ustadz. Apa itu? Ini motornya mana? Ada di luar. Oh ada di luar, Silakan. oke aku ambil dulu ya. Ya boleh, boleh. Oke. Kunci motornya. Ternyata nggak ada, diambil lagi, malah helmnya Ya, diambil. jangan. Yaudah deh, Nanti lupa lagi. kita lanjut lagi aja. Aku pakai peci lagi, Ah, ah. lanjut lagi. Ya jadi gitu, jadi sebaiknya memang laki-laki ada andil di dalam pekerjaan istrinya. Baik sebagai ridhoannya, izinnya, keamanannya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk Ya. penjelasannya. Nah, kali ini kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu jamaah yang ada di rumah. Ya, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini aku mau ngebacain pertanyaan nih yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Nih, kita cari Islam itu Indah dulu ya.
Islam itu indah. Oke. Terus aku buka videonya. Shit. Nih ada pertanyaan-pertanyaan nih. Aku bacain ya. Pertanyaannya. Nih. Nih, aku nyalain dulu. Ustadz saya mohon bantuannya dong. Aku agak-agak gaptek nih. Handphonenya nih. Oke, jadi ini pertanyaannya jamaah udah masuk nih ke media sosial kita. Kita tayangin langsung yang ada di sini dan terima Jadi kasih. langsung dilihat orang Langsung dilihat Wah, nih. puas dong. Keren abis. Kita cari dulu Islam itu indah. Nah ini udah di Islam itu indah. Set, langsung aja. Nih. Nah, Oh, iya. alhamdulillah. Yang video tadi itu. Jadi video tadi Kita cari kita bisa lihat. pertanyaan-pertanyaannya. Nah, dinaikin. Oke, aku Jadi mau cari, nanya. dicari. Nah ini aja nih dari @Yunizaraj. Nih. Ah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, Iya. bagaimana hukum suami uang kerjanya malah dikasih sama orang tuanya? Kan wajib menafkahi istri, tapi kalau suami ngasih sama saya ortunya marah. Oh itu gimana tuh? Ingat buat semua laki-laki ada tahapan pemberian nafkah. Yang pertama kebutuhan diri dulu. Jadi Ya. kebutuhan diri dulu karena nafkah buat diri. Oke. Kemudian nafkah buat yang ditanggung. Ya, Istri, anak, dan kemudian nafkah buat orang yang berikut sama kita, Ya. keluarga termasuk orang tua. Jadi urutannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya barulah nafkah yang berada di bawah naungan kita. Siapa itu? Pegawai kita, kemudian asisten rumah tangga atau siapapun termasuk binatang piaraan. Ya. Jadi itu bersusun seperti itu. Jadi kalau dalam hal ini suami tidak memberikan kepada nafkah kepada istri tertahan, sebenarnya dia berdosa karena ada namanya menafkahi. Kalau orang tua namanya berbakti. berbakti, baik, Ya, Masya Allah. bakti. Jadi beda. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Seru ya kalau misalnya tanya dong Ustadz ya, karena Ya. kelihatan nih siapa aja yang udah nanya dan masuk di Langsung sini nih. Ya. kan. Kita Ya. lihat lagi, Kita lihat cari-cari lagi. Cari-cari. Tunggu. Ya, silakan siapa yang beruntung Oh yang ini aja deh, dibacakan ya. ini ya aku bacain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin Salam. bertanya, bagaimana hukumnya jika sepasang suami istri bekerja masing-masing dan suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena menganggap istrinya juga berpenghasilan? Mohon jawabannya Ustadz, terima kasih. Ustadz Syam gimana tuh? Berdosa. Berdosa? Karena menyalahi sebagai seorang laki-laki yang harus menafkahi istrinya dan menafkahi anak-anaknya. Adapun yang menjadi perbedaan pendapat itu jumlah nafkah, jumlah nafkah yang diberikan. Adapun kalau misalnya istri berpenghasilan, ya itu milik dia gitu. Itu tidak ada kewajiban bagi istri untuk menafkahi keluarganya. Akan tetapi suami memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan. Mana dalilnya? Wabima anfaqu min amwalihim. Surah An-Nisa ayat 34 jelas sekali di situ. Wabima anfaqu min amwalihim. Nanti kalau misalnya ada kemampuan istrinya juga banyak, kemudian suaminya juga ada, barulah boleh dibicarakan. Boleh nggak kalau gaji papa tuh buat orang tua aja Ya. atau papa buat anak yatim ini. Kalau kata istrinya boleh-boleh saja, maka insya Allah itu bisa dimuasyarahkan gitu, bisa dibicarakan. Tapi kalau tanpa izin dari istri, kalau ditanya apakah berdosa, maka berdosa. Maka berdosa gitu. ya, jadi Karena berdosa. menyalahi perintah Allah. Aku dong nanya sekarang gantian dong. Ya Aku kebelet banget kalau nanya soalnya kayak gini-gini. Apa itu, apa itu? Nih kalau suami itu boleh gak, bener katanya sebenarnya gini, kalau misalnya suami jadi kepala rumah tangga, bukan, jadi rumah tangga aja menjalankan peran sebagai bapak rumah tangga aja nih. Namanya itu- bapak rumah tangga. Iya, bapak, Jadi itu bukan kepala aib rumah tangga katanya. kan itu bapak. Bapak, ya. Kalau bapak rumah tangga itu Ya, ibu. ibu. Biasanya Nah, ibu. kalau Bapak rumah jadi tangga. bapak rumah Kepala tangga rumah aja tangga itu beda. katanya bukan aib. Itu benar nggak? Takutnya jadi senjata buat para laki-laki dong. Sebenarnya begini. Kalau berbicara tentang memasak, siapa yang tugas memasak? Ibu, istri. Salah, tetap suami. Hah? Oh, suami, Yang mencuci baju, siapa yang bertugas mencuci baju? istri. Bukan, tetap suami. Karena istri harus mendapatkan sesuatu yang sudah ada. Tunggu, Cuma gimana? istri membantu suami supaya mudah urusannya. Oke, fix aku bingung. Tapi kali ini aku mohon penjelasannya setelah jeda yang iklan ini ya. Jadi sudah habis waktu. Udah habis waktunya. Jamaah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah, oh oh jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya nafkah itu sudah jadi.